Oke, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di podcast hari ini, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Dengan saya Glenn Dekartera, peserta Latsar CPNS Gelombang 5, Angkatan 107, kelompok 2 untuk tugasnya, tugas kelompok 1. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan dengan rekan host saya ada Ibu dengan saya host kedua Julia Tinggi dan saya Pak Glenn. Saya juga CPNS peserta Latsar Gelombang 5 kelompok 2 subkelompok 1. Podcast kali ini tentang wawasan kebangsaan. Ya, berbicara mengenai wawasan kebangsaan, maka tidak terlepas dari rasa bangga berbangsa dan bernegara. Namun hal itu sudah sangat jarang sekali ditemui karena di era globalisasi ini terdapat banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, inilah yang akan menjadi topik kita hari ini, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu dengan para narasumber yang telah hadir di sini. Oke, baik. Di sini kita kedatangan 4 narasumber yang sangat fenomenal sekali. Ada dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur ya, Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur. Di sini ada Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil bisa memperkenalkan diri kepada kita semua di sini. Silakan Pak Fadil. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham, peserta Latsar Angkatan 127 Gelombang 5, kelompok 2, subkelompok 1, dari UPT Rutan kelas 2B Suasio. Baik sekali Pak Fadil. Selanjutnya kita berpindah ke siapa? Ibu Tere. Ada siapa lagi di sini? Selanjutnya ada Pak Hendra dari lapas kelas 2B Tahuna. Bisa Bapak perkenalan dulu Bapak. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Hotshot singkat ini. Kenalkan, saya Hendra Manei, peserta Latsar CPNS Gelombang 5, Angkatan 127, kelompok 2, sub 1. Penempatan tugas di lapas kelas 2B Tahuna. Baik, terima kasih. Dari Tahuna ya Pak Hendra, Sulawesi Utara ya Pak? Siap. Sulawesi Utara, siap. Terima kasih Pak Hendra atas perkenalannya. Selanjutnya mungkin kita berpindah ke Pak Sri. Ada Pak Sri di sana. Pak Sri, monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak host yang pesonanya sudah melebihi Deddy Corbuzier ya kalau membuat podcast. Ya, perkenalkan ya, nama saya Fazri Uding, penempatan lapas kelas 2 virtual, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 127, gelombang 5, kelompok 2, sub 1. Asal Banda Neira. Banda Neira. Baik, terima kasih Pak Fasri. Oke, selanjutnya ke Pak Ikram ya, Ibu Tere ya. Iya, Pak Ikram. Kita kenalan dulu dengan Pak Ikram dari lapas kelas 2B Jailolo. Baik, terima kasih Ibu host atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikram M. Saleh, peserta Latsar Gelombang 5 Angkatan 127, kelompok 2, subkelompok 1. Penempatan di UPT kelas 2B Jalolo, asal Ternate. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk perkenalan dirinya. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan kita. Jadi, di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara
sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara, saya rasa masyarakat perlu tahu apa yang dimaksud dengan penurunan atau rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya akan kepada Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan, Pak Hendra. Silakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan host. Maksudnya rendahnya kesadaran di sini itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai sifat acuh tak acuh atau bercenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya akan berpindah ke Pak Fasri. Pak Fasri, dari 273,5 juta penduduk Indonesia, golongan atau generasi manakah yang mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dominan? Silakan Pak Fasri. Kalau menurut saya generasi muda lah yang paling dominan memiliki penurunan, bahkan sama sekali tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kira-kira menurut Bapak, mengapa ya demikian, Pak Fajri? Hal ini terjadi karena banyaknya pemuda yang melakukan penyimpangan, penggunaan narkoba, dan lain-lain sebagainya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang ditujukan dengan semakin individualisnya pemuda itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Oh, baik. Baik Pak Fasri, terima kasih. Selanjutnya saya berpindah kepada Pak Ikram. Pak Ikram, apakah Bapak setuju dengan yang dikatakan Pak Fasri? Baik, kalau menurut saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Fajri, di mana hal ini memang benar-benar terjadi. Karena hampir setiap hari kita mendengar, membaca, dan melihat di media cetak maupun elektronik bahwa selalu ada pemuda yang diringkus oleh aparat keamanan akibat perilaku yang menyimpang yang mereka lakukan. Bila hal ini terus-menerus berlanjut dan tidak diantisipasi, maka ketahanan negara ini ke depannya sudah pasti terganggu. Jadi begitu, Pak. Penjelasan yang sangat baik ya, Pak Ikram. Saya ingin bertanya kepada Pak Fadil, siapa sih Bapak kira-kira yang paling bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Oke, baik, saya akan mencoba menjawabnya. Tentunya pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam suatu kemunduran yang besar. Demikian. Baik sekali Pak Fadil. Terima kasih Pak Fadil. Oke, baik Bapak-Bapak, jadi memang itu merupakan suatu hal yang sangat rawan sekali ya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu kita perlu membenahi lagi ke depannya. Oke, pertanyaan terakhir kami kepada Bapak-Bapak. Karena ini merupakan hal yang sangat rawan, maka langkah apa yang harus dilakukan generasi muda guna memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama saya mau ke Pak Hendra. Ada Pak Hendra di sana. Silakan Pak Hendra. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya langkah yang harus dilakukan oleh generasi muda yaitu yang pertama mungkin belajar mengenal kehidupan berbangsa dan bernegara dengan membaca buku-buku pendidikan kewarganegaraan. Yang berikutnya tuh menghargai bahasa daerah setempat. Mungkin untuk generasi muda itu harus lebih menghargailah bahasa daerahnya masing-masing di tempat itu. Yang berikutnya belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak, terima kasih. Baik, Pak Hendra. Dari Bapak
Fazri sendiri bagaimana Pak menurut Bapak? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Kalau saya sih bisa menyarankan 4 cara ya. Pertama, mengenal dinamika internasional. Kedua, mempelajari sejarah dan budaya bangsa sendiri secara arif. Tiga, mengakui kesalahan yang pernah diperbuat oleh para generasi terdahulu ya. Keempat, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik Pak Fasri, terima kasih Pak Fasri. Yang berikut kepada Pak Ikram, silakan Pak Ikram. Baik, terima kasih kesempatan keduanya. Bagi saya, langkah yang harus diambil adalah menghargai berbagai pendapat untuk mencapai suatu musyawarah yang menghasilkan mufakat. Berikutnya, menjaga nama baik, selalu menjalankan kewajiban sebagai bentuk dari tanggung jawab. Dan ya memiliki jiwa gotong royong, menampilkan rasa bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai rasa cinta kepada tanah air, karena di era globalisasi ini sangat mempengaruhi generasi muda. Dan berikutnya, mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, saling menghormati perbedaan demi tercapai perdamaian. Dan berikutnya, menghindari adanya kesenjangan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Ikram, penjelasannya sangat baik, sangat jelas. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Hadi ya, sebagai narasumber terakhir. Kira-kira menurut Bapak, langkah apa yang harus dilakukan generasi muda Pak agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik Pak? Baik, menurut saya langkah yang harus diambil adalah kegiatan dialog kesadaran berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan dalam rangka mendorong, memupuk, serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan, serta merumuskan pokok-pokok pikiran tentang peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam peningkatan wawasan kebangsaan bagi pemuda warga masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fasri. Jadi memang itu hal yang harus benar-benar kita benahi ya Pak. Jadi memang di era globalisasi ini telah terjadi ya Bapak-bapak, suka atau tidak suka tidak bisa dihindari. Jika diambil sisi negatifnya, kita akan menjadi orang yang berpikiran negatif, namun akan lebih bijaksana jika kita mengambil segi positifnya, agar kita bisa mengikuti kemajuan zaman dengan tidak mengesampingkan budaya lokal dalam rangka kecintaan kita kepada tanah air. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud generasi muda yang memiliki jiwa dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang mumpuni. Ya, kita sudah sampai di akhir podcast kita pada hari ini, Kak Glenn. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Siang. Selamat siang. Terima kasih.